Ini Tuhan, karena kebaikan, kemurahan Tuhan, malam hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu bukan hanya sebagai sejarah, tetapi ini adalah sebuah perjalanan rohanian kami Tuhan. Bahkan dari para tokoh-tokoh, bapak-bapak gereja Tuhan, tokoh-tokoh yang Tuhan sudah pernah ada di muka bumi ini, kami boleh belajar. Dan Tuhan biarlah kiranya urapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami, dan kami mau belajar tidak hanya kami menjadi pendengar yang baik, tetapi kami mau menjadi pelaku firman. Dan terlebih lagi Tuhan, bila kami semakin berkurang dan berkurang, Engkau yang bertambah-tambah. Dan biarlah Tuhan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Bapa. Sebab keserupaan dengan Engkau, itulah Tuhan yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Bukan skill kami, bukan kemampuan kami, bukan segala sesuatu yang kami miliki, tetapi roh kami Tuhan, hati kami yang senantiasa melekat, yang serupa dan gambar segambar dengan Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Urapi Tuhan Pastor Hari yang akan menjadi berkat buat kami malam hari ini, dan juga rekan-rekan kami yang bergabung, yang juga nanti akan bergabung. Tuhan mengurapi setiap kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Mas Ongki, saya serahkan kepada Mas Ongki. Monggo Mas. Siap. Monggo, Ustadz langsung saja. Oh, langsung. Oke, siap. Saya setuju sekali apa yang dibilang Kak Yono tadi. Ini kan di kelas ini materinya sejak beberapa bulan yang lalu itu adalah materi berat ya. Tidak semua orang bisa mencerna pelajaran-pelajaran yang kita berikan. Karena memang hanya sedikit orang yang mau melihat pelajaran-pelajaran sejarah, terus kemudian doktrin, dan lain-lain. Tapi begini saudara-saudara, dari pelajaran-pelajaran yang dari kemarin kita pelajari sampai sekarang, sebenarnya ada satu garis merah yang sebenarnya mesti harus kita pegang semuanya. Apa garis merahnya itu? Garis merahnya itu adalah bahwa kebenaran itu ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kita pegang. Dari semua yang kemarin mulai kita belajar ilmu kalam, itu semuanya mengalir kepada firman Tuhan. Kemudian kita belajar lagi mengenai Israel. Itu belajarnya muaranya nanti kepada Tuhan Yesus Kristus semuanya, termasuk hari ini. Hari ini kita akan belajar sedikit banyak tentang gereja Katolik. Ini cukup menarik, karena gereja Katolik itu sebenarnya ya dipikir dia itu saudara iya, tapi saudara yang tidak terlalu dekat dengan kita. Gitu. Ada beberapa prinsip doktrin yang berbeda. Nah, dari belajar sejarah ini nanti kita akan tahu sebenarnya panggilan kekristenan itu yang model seperti apa sih, sehingga kita bisa mengikuti atau kita bisa menjalankan hidup kekristenan yang benar. Kalau kita memahami sejarah gereja mulai dari titik nol, titik awalnya, mulai dari dibangunnya gereja sampai kondisi sekarang ini, kita akan melihat satu hal yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus itu berdaulat di atas sejarah. Tuhan Yesus itu benar-benar mengatur sejarah sedemikian rupa itu sampai kita bisa melihat sebenarnya gereja yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Saya bicara gereja itu bukan bicara gereja secara bangunan ya, tetapi gereja di dalam diri kita. Artinya umat Tuhan seperti apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan. Dari sini ya, dari pemahaman yang malam ini yang nanti akan saudara-saudara pahami semuanya, nanti kita akan bisa melihat model kekristenan seperti apa yang akan kita jalankan. Nah, kalau kita sudah tahu model kekristenan seperti apa, maka ketika ada pengajaran-pengajaran sesat, ada pengajaran-pengajaran aneh dari luar, kita akan dengan sendirinya sudah bisa langsung mendeteksi. Ini adalah pemahaman yang sebenarnya tidak terlalu penting gitu. Hal yang tidak terlalu material di dalam kekristenan gitu. Kita akan melihat nanti dengan sendirinya begitu. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana gereja itu mulai sedikit demi sedikit mulai menyimpang. Penyimpangan itu justru ada di dalam gereja. Kalau saudara-saudara semuanya menyimak renungan saya beberapa hari ini kemarin ya, bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Nah, ini merupakan satu bukti bahwa begitu pentingnya rumah Allah. Baik itu gereja secara umum maupun gereja di dalam diri kita.
Dari sini nanti kita bisa tahu, saudara-saudara berada di gereja manapun nggak jadi masalah. Yang di GPIB, yang di GBI, mau di GKI atau di GKJW, nggak akan jadi masalah. Tapi kita yang mengerti hal ini akan bisa menangkap garis merah pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita terapkan. Jadi sehingga kita tidak hanya berputar-putar berdebat masalah hal-hal yang tidak material. Contoh yang tidak material itu. Kita hanya berdebat ke masalah apakah Bunda Maria itu Tuhan atau bukan, apakah Bunda Maria perlu dihormati dengan sedemikian rupa atau bukan. Kita akan bisa melihat nanti. Sehingga kita pun, satu sisi yang lain, kita bisa bersahabat, berangkulan dengan teman-teman kita yang dari Katolik, berangkulan dengan teman-teman kita dari gereja-gereja yang lain tanpa mempermasalahkan hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, begitu. Ya. Nah, malam ini kita saudara akan melihat betapa penyimpangan gereja itu justru dimulai ketika gereja itu mendapatkan kekuasaan atau keleluasaan untuk melakukan banyak hal. Atau kalau kita sekarang ya bahasa kita itu sekarang berada pada kondisi yang nyaman. Kondisi yang nyaman itu bukan kondisi yang baik sebenarnya buat kekristenan untuk maju. Nah, oleh karena itulah nanti kita akan bisa melihat itu. Mengapa Tuhan izinkan corona ini ada datang pada hidup kita? Sebenarnya Tuhan sedang menciptakan sebuah lingkungan ya, sebuah keadaan lingkungan yang sangat mendukung perkembangan iman kita, gitu. Sehingga kita ketika menghadapi banyak masalah, saudara ketika menghadapi banyak masalah, yang keluar itu bukan sungut-sungut, tapi sudah mulai bersyukur. Nah, nanti kita akan lihat ya. Oke, kita akan mulai dari slide pertama. Hari ini sebenarnya ada 2 file yang mau saya tunjukkan karena judulnya kita itu adalah dari Filioge ke api penyucian, purgatori ya. Itu sebuah materi yang cukup panjang. Mudah-mudahan dua-duanya bisa selesai malam ini, tetapi kalau tidak selesai nggak apa-apa. Kita akan buat part 2-nya minggu depan. Nggak jadi masalah. Lebih baik kita memahami semuanya daripada nanti kita pahami sepotong-sepotong dan tidak ngerti. Ya, kita akan mulai dari hal yang sederhana lebih dulu, dari sejarah gereja Tuhan. Silakan Kak Ongki ditampilkan share screen-nya. Nah, sejarah Katolik. Ini tulisan ini saya pakai untuk mengajar anak-anak S2 di sekolah di Blitar, ya, sekolah STT di Blitar. Jadi saudara yang saudara terima ini adalah materi S2, tapi jangan khawatir, walaupun materinya S2, tetapi sangat mudah dipahami. Karena memang untuk daerah, saya tidak terlalu membebankan memahami materi yang cukup berat, gitu ya. Oke, langsung ke slide pertama. Nah, ini saya beritahu dulu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, bagaimana kita bisa memahami gereja yang disebut gereja mula-mula. Supaya tidak semua pokoknya yang kuno disebut mula-mula. Tidak, tapi kita akan melihat sejarah gereja yang benar-benar mula-mula, mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah gereja di Antioquia, di Syria. Pendirinya adalah Rasul Petrus. Didirikan tahun 37, bahkan ayat firman Tuhannya masih menulis. Jadi seperti diketahui ya, Alkitab kita Perjanjian Baru selesai ditutup, sudah tidak ada tambahan-tambahan lagi pada tahun 90. Selesai ditulis, kitab Wahyu terakhir ditulis tahun 90. Setelah itu sudah lengkap Alkitab kita, sudah tidak ada tambahan. Kalau ada tulisan-tulisan yang minggu kemarin kita pelajari, ada tulisan-tulisan di luar tahun itu, sudah pasti itu adalah tulisan liar. Tulisan yang disebut tulisan apokripa, tidak layak masuk ke dalam Alkitab Perjanjian Baru, begitu. Perjanjian Lama lebih kuno lagi. Nah, gereja Antioquia adalah gereja pertama yang tercatat di Alkitab kita. Ya, di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saya bisa minta tolong Pak Frenggi, kayaknya udah siap tuh sama ayatnya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 Pak Frenggi. Kisah 12 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, terima kasih. Nah, siapa yang tinggal? Murid-murid Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus yang 11, dan kemudian ditambahi 1 orang itu Matias itu. Pertama kali mereka tinggal di sebuah tempat yang namanya Antioquia. Nah, supaya kita tahu Antioquia itu pada zaman itu ada 2. Yang satunya di Turki, satunya di Syria.
tempat yang paling dekat dengan Yerusalem adalah Syria, tidak mungkin di Turki. Mengapa? Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak jauh dari peristiwa kepenuhan Roh Kudus, ya, ketika peristiwa di Kamar Loteng di Yerusalem. Tidak mungkin itu berada di Turki karena terlalu jauh. Itu pasti ada di Antioquia di Syria. Dan uniknya perlu diketahui ya, di Antioquia di Syria itu mayoritas orang-orangnya berbahasa Aram dan Arab. Mengapa bahasa Aram? Karena bahasa Aram itu adalah bahasa yang ada di sekitar Galilea, Nazaret, tempat tinggal Tuhan Yesus, termasuk di Antioquia. Mengapa Arab? Karena di daerah Syria mayoritas orangnya Arab. Jadi percampuran dua bahasa itu. Bahasa Arab adalah bahasa pengembangan dari bahasa Aram. Bahasa Aram adalah bahasa pengembangan dari bahasa Ibrani. Jadi antara bahasa Ibrani, bahasa Aramaik atau bahasa Suryani, kalau pernah dengar bahasa Suryani ya, dengan bahasa Arab itu satu rumpun. Membacanya sama dari kanan ke kiri. Tidak dari kiri ke kanan seperti kita sekarang kalau membaca tulisan ini ya yang kita baca perkembangan gereja dari P-nya dulu. Tetapi tulisan-tulisan Ibrani, tulisan Aram atau tulisan Aramaik Suryani dengan tulisan Arab itu bacanya dari kanan ke kiri. Ya, sudah tahu semuanya ya kan, makanya kenapa Al-Qur'an itu bacanya dari kanan ke kiri. Karena mereka satu rumpun. Jadi bahasa yang paling mudah di antara tiga bahasa itu adalah bahasa Arab. Begitu ya. Jadi bahasa Arab keluarnya belakangan. Nah, gereja di Syria ketika mereka mengadakan ibadah, mereka menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Aram dan bahasa Arab. Mengapa? Bahasa Aram karena bahasa itu dipakai oleh orang-orang suku di daerah Galilea, Nazaret sekitar itu. Sementara bahasa Arab karena memang pada saat itu mayoritas orang-orangnya Arab. Dan memang peristiwa orang Arab penuh dengan Roh Kudus sudah juga tercatat di dalam Alkitab juga sudah ada. Artinya memang sudah sejak dari awal gereja mula-mula itu sudah berisi orang-orang Arab. Itulah yang menyebabkan mengapa sebenarnya kalau mau jujur, istilah-istilah Arab itu sudah dipakai oleh gereja jauh sebelum Islam itu menggunakan istilah-istilah tersebut. Gitu. Di tulisan-tulisan saya yang beberapa saat yang lalu ya, yang minggu kemarin kalau nggak salah ya, ada tulisan Allah Gafran, kemudian Bismillah, itu adalah tulisan-tulisan yang ada di gereja, ya di gereja pada saat itu, gereja mula-mula. Nah perlu diketahui, gereja Antioquia itu didirikan oleh Rasul Petrus tahun 37, itu adalah tahun yang paling kuno gereja berdiri. Mengapa? Karena Tuhan Yesus naik ke surga diperkirakan tahun 27 sampai 30. Nah, 10 tahun setelah itu barulah berdiri gereja atau jemaat di Antioquia, di Syria. Jadi ini adalah cikal bakal gereja mula-mula yang pertama kali. Yang kedua, berdiri di mana lagi? Lanjut Kak Onggi. Next. Gereja di Konstantinopel, Turki, yang mendirikan adalah Rasul Andreas. Persis 1 tahun setelah gereja Antioquia berdiri. Nah, mengapa cuma 1 tahun? Karena pada saat itu Konstantinopel itu adalah pusat kegerakan dari orang. Jadi itu seolah-olah kayak sekarang kayak Jakartanya begitu ya. Konstantinopel itu adalah kota yang sangat penting, kota di daerah Turki yang sangat penting. Nah, kalau pernah mendengar yang namanya gereja Hagia Sophia, itu sebenarnya cikal bakalnya dari jemaat Konstantinopel. Dari jemaat di Turki ini. Nah, pada saat itu, Turki itu mayoritas orang-orangnya adalah penganut agama Kristen. Gitu. Karena agama Kristen itu sangat bisa diterima di Konstantinopel, di Turki. Perkembangannya cepat. Bayangkan, bisa berdiri 7 jemaat. Jemaat Tiatira, kemudian jemaat Laodikia, Pergamus, Efesus, itu letaknya di sana semuanya. Jadi dalam waktu yang singkat, perkembangan jemaat di Turki itu begitu cepat. Karena memang orang-orang Turki sangat welcome sekali dengan kekristenan pada saat itu. Nah, perlu diketahui, mengapa mereka sampai lari ke Turki. Andreas, kemudian rasul-rasul itu lari ke arah Turki. Karena memang pada saat itu di dalam kota Yerusalem, mereka sedang dimusuhi oleh orang-orang Farisi. Mereka sedang dimusuhi oleh ahli-ahli Taurat.
mereka sedang dikejar-kejar oleh orang-orang yang pada saat itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi Yerusalem bukan tempat yang ideal bagi orang-orang Kristen untuk bertumbuh, maka mereka kemudian menyebar kemana-mana. Mohon maaf ya kalau ada dengar-dengar suara dari masjid, nggak apa-apa karena ini pas lagi Isya gitu ya. Jadi akhirnya gereja di Turki itu berkembang dengan demikian luas, dengan demikian luar biasa. Lanjut Kak Onggi. Nah, yang ketiga adalah gereja di Roma. Di Roma, Italia. Pendirinya Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Tahun berdirinya adalah tahun 42. Mengapa saya beri garis merah kepada gereja di Roma, Italia? Karena begini. Setiap orang Kristen ini, kita ini ya, orang Kristen Protestan ini, kadang-kadang kita ini minder. Kita menganggap bahwa gereja mula-mula itu adalah gereja di Roma. Gereja di Roma, Italia, di Vatikan. Sehingga kita orang Kristen itu merasa kecil dibandingkan dengan orang-orang Katolik. Karena orang-orang Katolik sendiri pun tidak mengerti sejarah gereja yang ini. Mereka menganggap bahwa gereja yang mula-mula memang ada di Roma, Italia. Pendirinya adalah Rasul Petrus. Ketika pada saat itu Rasul Petrus diberikan firman oleh Tuhan Yesus pada saat itu, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, batu karang itu mereka terjemahkan itu sebagai Roma, kota Roma di Italia. Vatikan yang sekarang disebut sebagai Vatikan. Nah, masalahnya adalah menurut sejarah, tahun berdirinya gereja itu adalah tahun 42. Masalahnya di situ. Artinya secara sejarah, memang gereja ini baru berdiri 5 tahun setelah gereja Antioquia berdiri dan 4 tahun setelah Konstantinopel berdiri. Jadi kalau mau jujur, gereja Roma Italia bukan gereja yang pertama. Justru gereja yang mula-mula, gereja yang pertama itu adalah gereja di Syria dan Turki. Tetapi dia memang juga termasuk jemaat mula-mula memang. Memang termasuk jemaat mula-mula karena memang dia tahunnya masih tahun muda seperti ini, masih di bawah abad yang pertama. Nah, perlu diketahui sebelum kita berlanjut ke informasi berikutnya. Pada tahun 70, bait Allah atau bait suci yang ada di Yerusalem itu dihancurkan, dibakar oleh orang-orang Romawi, oleh Jenderal Titus yang kemudian dia menjadi kaisar. Dibakar habis emas yang ada di dalam bait Allah, bait suci, maupun di luar bait suci yang dibangun Herodes pada saat itu. Semuanya berguguran ke bawah. Karena emas itu berguguran ke bawah, maka dicari oleh tentara Romawi, dicongkel batunya sampai ke bawah. Mengapa? Karena emasnya turun ke bawah, emasnya itu dipakai sebagai biaya perang. Apa yang terjadi di tahun 70 itu persis seperti apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa tidak akan ada batu yang berdiri di atas batu di atasnya. Persis seperti nubuatan Tuhan Yesus. Masih ingat ketika Tuhan Yesus itu dia menatap bait Allah. Dari kejauhan dia menatap. Dan kemudian dia berkata seperti ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti ayam kehilangan induk. Apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sedang seolah-olah Tuhan Yesus, karena dia orang Yahudi ya, dia sendiri adalah orang Yahudi, orang Ibrani, maka dia itu berat ketika harus menghadapi kenyataan bahwa bait Allah ini nanti tidak akan berdiri lagi. Karena bait Allah itu merupakan kebanggaannya orang Yahudi, bangunan itu kebanggaannya orang Yahudi. Kalau kita mengikuti perjalanan Israel, ya pengajaran Israel yang mulai minggu-minggu pertama dulu, kemudian pengajaran exile, ya, penawanan, kemudian eksodus, kita akan melihat betapa pentingnya fungsi bait Allah bagi orang Israel. Itulah sebabnya mereka sangat mengagungkan bait Allah karena mereka meyakini bahwa Tuhan ada di dalam bait Allah itu. Keberadaan Tuhan yang benar yang disebut Elohim Yahweh itu mereka yakini itu ada di dalam bait Allah itu. Sehingga bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, bait Allah itu ketika tidak ada lagi, maka mereka banyak hal yang tidak bisa mereka kerjakan. Dan hal yang paling penting yang tidak bisa mereka kerjakan sampai sekarang adalah pengorbanan anak domba atau pengorbanan penebusan, hari raya penebusan yang diberi nama hari raya Yom Kippur. Mereka tidak bisa
melakukan pengorbanan hewan. Padahal pengorbanan hewan itu bagi orang Israel itu penting sekali. Karena kalau tidak dilakukan pengorbanan hewan, maka dosa mereka tidak akan diampuni. Itu pendapatnya orang Yahudi ya, orang Ibrani. Jadi adik-adik bisa bayangkan, ya, pada saat mereka melakukan tindakan mereka setiap hari, mereka jatuh dalam dosa, yang mereka ingat satu hal, ini kapan dosa saya bisa ditebus? Gitu. Oleh karena itulah sampai sekarang ini orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, termasuk teman-teman saya yang ada di di komunitas Yahudi di Jakarta itu saya punya teman di sana, saya kebetulan juga anggota mereka juga itu. Nah, mereka sangat rindu pembangunan Bait Allah ketiga. Kalau Bait Allah ketiga itu berdiri, maka mereka akan bisa melakukan pengorbanan lagi dan dosa seluruh Israel bisa ditebus oleh pengorbanan hewan. Maka mereka merindukan Bait Allah ketiga berdiri sampai sekarang. Dan mereka yakin, bukan hanya mereka rindu, tapi mereka yakin bahwa nanti pada saat Mesias itu datang, maka dia akan mendirikan menjadi pokok pendirian Bait Allah ketiga. Keyakinan mereka seperti itu. Karena Mesias itulah yang nanti akan melakukan penyembelihan, prosesi penyembelihan. Dia sebagai imam besar yang akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, yang menjadi pendamai antara orang Israel dengan Bapa. Jadi kerinduan mereka, Mesias itu nanti pun juga akan menjadi imam yang menebus domba atau hewan di dalam Bait Allah ketiga. Dan kerinduan itu sampai sekarang itu tetap ada. Mereka yakin. Jadi kalau kita semuanya coba melihat di YouTube gitu ya, kerinduan bangsa Israel Bait Allah ketika terhadap pendirian Bait Allah ketika sangat rindu, mereka sangat rindu. Saking rindunya mereka kepada Bait Allah itu, mereka saat ini itu hanya bisa berdoa dan meratap di tembok yang namanya tembok ratapan. Tembok ratapan itu bukan bagian dari Bait Allah, itu hanya tembok di luar Bait Allah. Jadi kalau kita di rumah itu ya, dinding kita kan bagian dari rumah. Nah, tembok ratapan itu adalah tembok sekeliling komplek kita. Jadi bukan dinding rumah kita. Itu pun mereka tangisi. Itu pun mereka masuki doa-doa yang dari kertas itu ya dimasukin. Jadi saudara bisa bayangkan. Ketika tahun 70 Bait Allah itu dihancurkan, betapa sakit hatinya orang-orang Israel. Harapan mereka seolah-olah hilang. Nah, sebelum Bait Allah itu dihancurkan, kota Roma terbakar. Makanya mengapa ini ada sejarahnya, mengapa Bait Allah itu dihancurkan. Kota Roma itu terbakar. Ya. Ketika kota Roma terbakar, tuduhan yang paling gampang itu adalah nuduh orang Kristen. Karena memang ada jemaat di kota Roma, tahun 42 sudah ada. Tapi jangan bayangkan gerejanya sudah gede kayak sekarang ya. Enggak, itu kecil ya, jemaat kecil saja. Nah, sekitar tahun 50 itu ketika kota Roma terbakar, yang dituduh adalah orang-orang Kristen atau komunitas gereja di kota Roma. Maka sejak saat itu, sejak tahun 50, tidak ada satupun kehidupan kekristenan yang nyaman. Tadi di Yerusalem mereka dikejar-kejar sama orang Yahudi. Sekarang tahun 50 mereka dikejar-kejar lagi sama orang-orang Romawi. Jadi sekarang musuh mereka dua. Jadi pada saat itu gereja itu tidak nyaman sama sekali. Tidak nyaman. Yang sudah Kristen itu nanti kalau masuk ke Yerusalem ditangkap sama orang Yahudi. Kalau di luar nanti ditangkap sama orang Romawi. Perlu diketahui ya Bapak Ibu ya. Pada saat ini seluruh daerah di daerah Eropa, Asia kecil, sudah takluk di bawah tangannya Romawi. Jadi mau lari kemana orang Kristen? Tidak bisa. Jalan satu-satunya bagi orang Kristen itu beribadah. Mereka masuk kepada gua-gua yang disebut katakombe. Apa katakombe? Katakombe itu adalah gua yang dipakai untuk melemparkan mayat. Bukan memakamkan mayat ya, tidak dilempar. Dilempar begitu saja. Zaman dulu kalau ada orang mati tidak dikubur. Ingat ya, ini orang Romawi, jadi bukan di daerah Timur Tengah. Jadi dibuang begitu saja di dalam gua. Dan tempat yang paling aman bagi gereja itu ibadah di situ. Mengapa? Karena itu tempat dianggap sebagai tempat yang najis. Orang nggak mungkin mau masuk di situ. Maka gereja melakukan ibadah di situ.
Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya gereja mula-mula pada saat itu. Ketika kitab Yohanes ditulis, kitab Injil Yohanes itu ditulis sekitar tahun 90. Artinya, setelah kejadian kota Roma dibakar, setelah kejadian Bait Allah dibakar, dan setelah kejadian orang-orang Kristen dikejar-kejar. Bayangkan, kitab yang sangat kita bangga-banggakan, Injil yang kita sangat bangga-banggakan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tiba-tiba kitab Yohanes ditulis seperti itu. Artinya begini, gereja mula-mula pada saat itu, orang-orang Kristen saat itu yang lagi dikejar-kejar, ya, yang hidupnya nggak nyaman itu tadi, kemudian promo kepada banyak orang. Hai saudara-saudara semuanya, percayalah kepada Yesus, jadilah pengikut Kristus, karena kalau kamu percaya, kamu tidak binasa, tapi kamu beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, kira-kira siapa yang mau ikut promo itu? Siapa yang mau ikut? Kenyataannya, ketika jadi Kristen ditangkap orang Romawi atau ditangkap para orang Yahudi, mau lari kemana? Terus kemudian ada orang promo, ayo percaya pada Yesus. Sing gelem percaya iku ya sapa? Kan nggak ada. Ini orang gila. Murid-murid Tuhan Yesus ini gendeng ini. Di tengah-tengah mereka mengalami siksaan yang seperti itu, mereka promo. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Lah itu binasa mati kok jelas. Tetapi Alkitab kita mencatat bahwa justru jumlah mereka setiap hari ditambahkan kira-kira 3.000 jiwa. Saudara bisa bayangin nggak nambah 3.000 jiwa itu bagaimana? Ya saya bayangkan gini ya sekarang ini ya. Kalau saya bayangkan ya, ini umpama saya bayangkan. Saya ini umpama pengikutnya Anies Baswedan gitu ya. Jelas-jelas Anies Baswedan itu di tengah-tengah kelompok orang Kristen itu dianggap adrun, dianggap pendukung khilafah. Kemudian saya promo di gereja. Saudara-saudara, ayo coblos Anies Baswedan. Ikuti Anies Baswedan. Itu kira-kira siapa yang mau dengerin omongan saya? Nggak ada yang mau dengerin. Termasuk juga murid-murid Yesus tadi itu. Walaupun Yesus tidak sama dengan Anies Baswedan, jelas sangat jauh. Itu saya ambil analoginya saja. Jadi, murid-murid Yesus mengambil jalan yang tidak populer. Memberitakan tentang kasih Tuhan di tengah-tengah penyiksaan. Pertanyaannya, sebenarnya yang mereka katakan itu benar atau enggak sih? Atau cuma promo-promo aja? Betul. Firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 itu betul, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayat itu seolah-olah memperkenalkan Yesus. Kasih Allah itu besar, sehingga kita ini sampai digantikan oleh anak Allah yang tunggal. Begitu. Nah, siapa yang percaya kepadanya? Tidak binasa. Binasa yang dimaksud di situ itu bukan binasa di dunia ini, tidak. Karena kalau sudah bicara dunia ini pasti binasa, pasti. Jadi Kristen pasti binasa saat itu. Jadi yang dimaksud binasa di situ adalah kebinasaan yang terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Dari Tuhan Yesus tadi yang disebutkan di awal tadi, di ayat itu yang pertama itu. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu yang ditawarkan oleh orang Kristen pada saat itu. Kamu mati di dunia enggak apa-apa, tapi nanti kamu akan hidup yang kekal loh. Kamu akan menerima hidup yang kekal. Coba sekarang, bapak-bapak, adik-adik semuanya, mari kita bandingkan dengan cara gereja menginjil sekarang ini. Kalau cara gereja menginjil sekarang wis pokoknya percaya, enak. Hatiku ayam tentrem, nanti pasti diberkati, nanti pasti ya Tuhan tolong. Coba. Beda kan dengan gereja mula-mula? Mengapa bisa beda seperti ini? Ya, karena gereja sekarang ini, gereja modern sekarang ini, pemberitaannya sudah mulai menyimpang. Yang ditawarkan hanya hal-hal yang baik, sehingga ketika kita menawarkan hal yang baik dan orang ikut Tuhan Yesus ternyata bukan tambah baik, tambah nggak enak, apa yang terjadi? Dianggap Kristen itu penipu, pembohong.
Padahal sebenarnya bukan Kristennya yang pembohong, kitanya ini yang mengabarkan kebenaran ini yang salah. Maksudnya mengabarkan kebenaran tetapi salah. Nah, terus bagaimana Pak Ustadz caranya mengabarkan kebenaran? Sederhana, kita harus membawa suasana hati kita saat ini kepada suasana sekarang, kepada suasana pada saat itu. Yaitu apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, artinya percaya itu artinya adalah kita menyerahkan diri kita secara total pada Tuhan Yesus. Harus diserahkan, itu artinya percaya. Jadi bukan cuma percaya itu cuman oh jadi Kristen di dalam pikiran. Iya wes aku jadi Kristen, yakin bahwa Yesus Tuhan, yakin lah, yakin. Bukan. Tetapi percaya kita pada Tuhan Yesus itu kita serahkan diri kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa yang terjadi di dalam hidup kita sudah berserah kepada Tuhan. Mau kita hidup enak, nyaman, ditolong, tidak ditolong, udah nggak jadi masalah lagi. Nah, kemudian apa yang kita tawarkan? Yang kita tawarkan bukan kehidupan di dunia ini. Banyak orang yang menawarkan kehidupan di dunia ini. Saya itu suka lagu Jawa. Ini ya, lagu Jawa. Enak sebenarnya. Lagu ini tidak salah, cuman yang pemaknaannya dangkal, yang memaknai secara dangkal, jadi salah. Lagunya itu gini, saudara. Sajeki kula nderek Gusti uripku tansah diberkati, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Enak ya lagunya, kita senang nyanyi lagu itu. Lagu itu kalau dimaknai salah, maka akan salahlah kehidupan kita. Kita akan menuntut kalau hidup Kristen itu kita selalu diberkati, kita selalu ayem tentrem. Padahal kenyataannya ayem tentrem enggak? Enggak. Diberkati enggak? Belum tentu. Sebenarnya lagu itu tidak salah. Oke, sekarang saya akan menafsirkan lagu itu dengan cara hidup Kristen yang benar. Ya. Sekarang saya coba ke cara hidup Kristen yang benar supaya saudara-saudara semuanya ketika melihat sebuah lagu itu kita sudah benar, karena di sini para musisi ya, supaya kita ketika melihat lagu, sering lagu-lagu itu kadang-kadang lagu-lagu itu nggak match dengan apa yang kita pahami gitu ya. Lagu itu nggak salahnya di mana? Oke, sebentar. Jadi ketika kita memahami tentang diberkati, jangan sama sekali disetting pikiran kita itu yang namanya berkat itu adalah segala yang berbau duit, berbau promosi, berbau segala sesuatu yang ada di dunia ini. Berkat itu macam-macam, ada berkat kesehatan, berkat di mana kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, berkat di mana kita masih bisa bertemu dengan orang-orang sekeliling kita, bahkan berkat yang lebih luar biasa adalah berkat rohani di dalam diri kita. Jadi ketika sajeki aku nderek Gusti, hidupku itu diberkati bukan hanya berkat jasmani, tetapi terlebih berkat-berkat rohani supaya kita mendapatkan kelimpahan Kristus di dalam diri kita seperti doanya Kak Yono tadi itu. Yaitu supaya kita serupa dengan Kristus, itu berkat yang luar biasa, bukan berkat di dunia ini. Nah, kemudian yang kedua, atiku ayam tentrem. Bagaimana kita bisa ayam tentrem di dalam Tuhan? Buktinya kita kadang nggak makan loh, Pak Ustadz. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, para musisi ini kering, garing, wis gak ono job-joban, baik offline maupun online, jarang sudah, Pak Ustadz. Ya apa iki? Mosok ayam tentrem koyok ngene. Nah, ayam tentremnya di mana ayam tentremnya? Ayam tentremnya adalah ketika diri kita sudah tidak terikat lagi dengan harta dunia, dengan kenikmatan kenyamanan dunia. Saudara, ketika sudah terlepas dari itu semuanya, apapun yang kita terima itu membuat kita ayam tentrem. Karena apa? Yang kita dapatkan bukan berkat di sini, berkat di dalam surga. Jadi kita tidak ngejar gitu-gitu itu. Jadi kalaupun kita pelayanan di gerejanya Kak Ongki, umpama ini saya kasih contoh ya, Kak Ongki lupa nggak ngamplopi, kita masih tetap ayam tentrem. Kita nggak gerutu, loh kok Kak Ongki kok gak dikei sih aku, lali tayo opo, akhirnya ditakokno, Mas, kakundi. Akhirnya Kak Ongki bilang, aduh sorry ya Dik ya, gereja kita lagi prihatin. Akhirnya besok nggak pelayanan lagi gara-gara itu. Nah itu kan jadi salah.
Ketika kita mau melayani Tuhan, ayam tentrem kita itu bukan ditentukan, ya melayani Tuhan lewat musik ya, dalam hal ini ditentukan oleh kita dapat berkat atau tidak. Tetapi ketika kita dikasih kesempatan melayani itu sudah membuat kita nyaman, ayam tentrem. Jadi PK dikasih nggak dikasih juga nggak apa-apa, gitu. Saya ngomong kayak gini ini bukan berarti nggak usah dikei, enggak. Sebagai kewajiban gereja juga bisa memberkati hambanya yang melayani, begitu ya kira-kira. Jadi imbang, biar imbang begitu kalau bicara masalah PK. Jadi tidak membuat kita kemudian mau aku pelayanan ngone kaongki garing. Nah, sehingga di musik itu ada apa istilah sola, apa terus kemudian ada do sol. Jadi seolah-olah kita hanya berpatokan kepada itu, oh enak di Betani Pak Ustadz, sekali nyanyi dapat 250. Kalau main musik di Betani enak 750 sekali itu satu tayangan jam itu loh. Jadi kita kan akhir-akhirnya hitung-hitungan seperti itu. Yang mana bisa ayam tentrem kita kalau ukuran kita di sini. Nah, jadi lagu itu tidak salah ya. Sekali lagi lagu itu tidak salah. Termasuk ya, saya tekankan lagi termasuk doa Yabes. Doa Yabes itu salah nggak Pak Ustadz? Nggak salah, wong itu doa itu ada firmannya. Jangan kita kemudian gara-gara doa Yabes itu, kemudian kita jadi antipati sama doa Yabes. Yang salah bukan doa Yabesnya. Yang salah adalah pikirannya orang yang memandang bahwa doa Yabes itu pasti berurusan dengan masalah duit-duit yang ada di sini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Benar nggak Tuhan memberkati berlimpah? Benar kalau berkat itu tidak kita ukur hanya dari materi, dari uang. Gitu. Memperluas daerahku. Daerah apa? Itu bukan kemudian rumah kita dari yang ukuran 6 kali 15, Tuhan perluas menjadi ukuran 8 kali 20. Bukan gitu. Itu bukan bicara masalah rumah. Daerah kita itu adalah daerah misi kita, ladang pelayanan kita, supaya banyak orang diberkati lewat hidup kita. Gitu. Nah, jadi ketika kita memahami firman Tuhan dengan benar, apapun ayat yang kita baca, baik itu di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya pasti akan kita mengerti dengan benar. Jadi yang perlu dibenerin itu pikiran kita, bukan lagunya. Kemudian, nggak mau nyanyi doa Yabes, jangan, sesat ini lagunya. Nggak ada yang masalah dengan lagu doa Yabes, itu ada ayatnya. Yang masalah adalah pikiran kita. Ketika kita di-set pikiran kita ke pikiran dunia, ya sudah selesai lagunya itu bisa jadi salah akhirnya. Gitu ya. Nah, oke, sampai tadi dari ini saya kok khotbah ya. Nah, yang keempat adalah gereja Alexandria. Nah, ini gereja yang terakhir di Koptik Mesir, di antara 4 gereja ini ya. Didirikan oleh Rasul Markus tahun 43 Masehi, jadi setahun setelah gereja Roma berdiri. Nah, perlu diketahui, gereja di Alexandria itu berbahasa Koptik. Koptik, bahasa khasnya Mesir, Koptik. Ya, makanya namanya gereja Koptik. Tetapi sekarang ini gereja Koptik karena di Mesir itu mayoritas warganya berbahasa Arab, maka ibadahnya juga sudah menggunakan bahasa Arab. Jadi dalam hal ini ada 2 gereja besar atau 2 gereja yang menjadi pusat gereja pada saat itu yang menggunakan bahasa Arab sebagai basic bahasa liturgis mereka, yaitu gereja Antioquia di Syria dan gereja Koptik di Mesir. Jadi makanya dari sini kita jadi tahu, jangan anti dengan segala sesuatu yang berbau Arab. Makanya kan yang nggak tahu nama saya Ustadz Hari jadi bingung kabeh. Yo opo iki sajane ate nyesatno wong Kristen apa gitu Kak Ongki ya Kak Yono ini. Itu tidak. Saya menggunakan bahasa Arab ini sebenarnya hanya pendekatan kepada teman-teman saya yang muslim supaya mereka bisa nyaman berteman dengan saya. Tidak dianggap menjadi ancaman. Coba kalau saya jadi pendeta gitu. Tulisan PDT di depan dan kemudian saya ketemu dengan teman-teman saya di pondok. Wis. Maka mereka sudah memasang blok dulu kepada saya. Tapi ketika saya ngomong, oh saya ustadz, mereka akan merangkul saya. Apapun yang saya omongkan, ya mereka ikuti. Begitu. Jadi itu cuma strategi saja. Dan itu pun saya tidak menyalahi doktrin kekristenan. Saya jujur aja ya. Saya barusan mewangkel sama salah satu guru di Surabaya. Iya, saya ini cerita ini kepada adik-adik semuanya. Karena curhat saya cuma di sini. Kemarin itu, ada satu orang di grup guru-guru SMA itu nyapa saya. Ditanya, selamat siang Pak Ustadz. Gitu. Nah, kemudian saya sapa balik. Ya, selamat siang para ustadz dan para ustazah di sini. Tiba-tiba marah dia. Tiba-tiba dia ngirim di grup ini. Saya bukan ustadz.
Saya pengikutnya Yesus. Waduh. Wah, ini kemudian saya bilang, Bu, ini kebetulan ibu-ibu ya, Ustadz itu artinya guru. Nah, karena ini komunitas guru, ibu guru bukan? Guru, ya guru itu bahasa Arabnya itu adalah Ustadz. Ya, tapi saya ini di Indonesia, saya bukan di Arab, itu dia bilang. Dan saya tidak, guru itu, saya bukan ustadzah, saya tidak berhijab. Aduh, tambah pegangan kepala saya. Hijab itu tradisi Kristen juga sudah ada, Bu, di gereja Antioquia di Syria sama Koptik Mesir ini ya. Yang perempuannya juga berhijab, bahkan di gereja di Lebanon semuanya berhijab juga. Hijab itu merupakan budaya tradisinya orang-orang di Arab, di Syria, di Antioquia, bahkan di tempatnya Tuhan Yesus di Galilea itu menggunakan hijab. Makanya tadi gambar yang pertama tadi, coba Kak Ongki di gambar pertama tadi Kak Ongki. Yang bodi. Nah, ini Bunda Maria. Saudara mau melihat Bunda Maria di gereja manapun, semuanya pakai hijab, pakai kerudung. Itu tidak ada Bunda Maria yang rambutnya blonde, dikruwel-kruwel, dipotong bob. Nggak ada. Semua gambar Bunda Maria menggunakan hijab yang kita sebut dengan nama mantila. Ya, itu bahasa Aramaik mantila, bukan mantili ya, mantila. Gitu. Menggunakan seperti ini, itu artinya ini adalah tradisi gereja, tradisi daerah seperti itu. Mengapa Pak Ustadz sekarang kita nggak pakai hijab? Ya nggak usah, wong kita orang Indonesia. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau pakai hijab ya silahkan. Tapi bapak-bapak jangan ya, ibu-ibu aja. Nah, ibu-ibu kalau mau pakai hijab silahkan, cuma harus bisa menjelaskan. Jangan pokoknya syukur hijabnya digawe, terus menyerupai mereka. Tidak, jangan. Kita harus bisa menjelaskan tentang hal ini. Oke, lanjut kawan kita yang tadi, kawan. Nah, yang terakhir adalah pusat gereja di Yerusalem. Itu didirikan terakhir malahan. Pendirinya adalah saudaranya Tuhan Yesus, yaitu Rasul Yakobus. Itu baru didirikan terakhir, dan gereja di Yerusalem pada saat itu memang kondisinya lagi berat secara ekonomi. Karena mereka berada di pusat penganiayaan. Maka gereja Yerusalem adalah gereja yang kekurangan memang saat itu. Oleh karena itulah di Alkitab kita pernah di dalam satu kisah ya, di kisah para rasul itu, Rasul Paulus menyuruh jemaat di Korintus untuk mengirimkan berkat untuk Yerusalem. Surat-suratnya Paulus itu kirimkan berkat untuk Yerusalem karena memang mereka pada kondisi tekanan. Jadi saudara-saudara semuanya, sampai dengan tahun 90, tahun 100, gereja itu tidak bisa tidur nyaman. Mereka dikejar-kejar, dianiaya. Begitu. Tidak enak. Jadi ketika kitab Injil kita ditulis, yang ada di kitab perjanjian baru kita, itulah yang menjawab mengapa kitab perjanjian baru kita itu tidak ada satupun yang menjelaskan tentang orang kaya. Tidak ada. Jadi kalau kita mau cari di dalam Alkitab perjanjian baru itu, tidak ada yang di sana menjelaskan bahwa orang percaya itu nanti kaya raya, tidak ada. Gitu. Yang ada malah orang kaya tidak bisa masuk surga. Tuhan Yesus itu lebih mudah unta masuk lubang jarum. Gitu. Oh ada Pak Ustadz, Yohanes 10 ayat 10 ya, coba kita buka, kan nggak gitu tulisannya. Bahasa aslinya itu kaya bukan kaya di dalam kekayaan, tapi kaya di dalam perisos ya, kata yang dipakai kualitas seperti Tuhan Yesus, hidup seperti Tuhan Yesus, zoe-nya Tuhan Yesus. Kayanya di situ, jadi bukan kaya duit. Jadi di umat perjanjian baru di gereja mula-mula sama sekali tidak diadakan penekanan di masalah kekayaan materi. Makanya kalau kita sekarang ini mendengar hamba-hamba Tuhan yang dikhotbahkan cuma duit, saudara akan diberkati, kok akan jadi kepala bukan ekor, begitu. Itu sebenarnya salah tempat. Salah tempatnya karena apa? Kita ini umat perjanjian baru tidak terlalu ditekankan. Artinya bukan berarti kita jadi miskin ya, bukan. Saya bukan mau ngomong seperti itu. Artinya ya penekanan pengajaran itu bukan kepada kekayaan. Jadi kalau ada pengajaran yang justru menekankan di situ, itu jelas menyimpang dari kekristenan. Dari kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapak, berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Justru harus sangat kaya, tetapi tidak boleh untuk kesombongan diri kita. Kekayaan kita harus kita pakai sama seperti Sakius. Kekayaannya dipakai untuk menunjang pelayanan Tuhan. Sama seperti Aquila dan Priscilla, kekayaannya pun dipakai oleh Paulus. Jadi harus seperti itu, saudara. Ketika kita diberkati, kita lebih efektif untuk pelayanan pada Tuhan. Jadi saudara harus kerja keras, iya. Tetapi ketika kita diberkati,
Jangan dipakai untuk kesombongan diri kita, gitu. Oke ya. Nah, jadi kita belajar dari gereja, 5 gereja tadi itu gereja mula-mula. Lanjut Kak Onggi. Next. Ada gereja yang lain yang tidak menjadi pusat Kristen ya. Gereja di India, lanjut langsung cepat aja Kak Onggi. Gereja Kristen di Assyria, Armenia didirikan Rasul Bartolomeus, gereja Kristen di Ethiopia yang didirikan oleh Filipus, masih ingat ya, sida-sida dari Ethiopia, itu adalah cikal bakal jemaat di Ethiopia. Jadi 3 gereja ini termasuk gereja kuno yang cukup lumayan diceritakan di sejarah gereja. Nah, kita sekarang langsung kepada penganiayaan gereja pada saat itu ya. Dimulai dari Kaisar Nero tahun 54 sampai 68. Itu kaisar yang paling kejam yang memperlakukan orang Kristen. Korbannya Rasul Paulus, Rasul Petrus, ada 70 orang Kristen, ada Erastus, ada Aristarchus dari Makedonia, ada Trofinus dari Efesus. Jadi semuanya tercatat di Alkitab semuanya ini orang-orang ini. Dan mereka mati gara-gara Kaisar Nero. Kemudian Kaisar Nero diteruskan oleh Kaisar Domitianus. Itu sama juga. Dia adalah kaisar yang membayar orang untuk menangkap orang Kristen dan disuruh menyangkali imannya. Korbannya adalah Timotius. Timotius itu adalah muridnya Rasul Paulus. Seorang uskup atau penilik gereja di Efesus. Itu tahun 96. Jadi masih 100 tahun pertama, murid-murid Tuhan Yesus yang disebutkan di dalam Alkitab, itu semuanya masih menjadi korban penganiayaan kaisar-kaisar Romawi ini. Bahkan yang Kaisar Domitianus ini ngeri, bayar orang. Jadi bisa dibayangkan betapa ketakutannya orang Kristen pada saat itu. Tapi yang luar biasa, saya tekankan sekali lagi ya, justru ada kondisi itu adalah lingkungan yang baik buat kekristenan malah berkembang. Gereja semakin berkembang luar biasa. Gitu. Lanjut, Onggi. Nah, Kaisar Trajan, Kaisar Adrian tahun 1118 tetap meneruskan penganiayaan terhadap orang Kristen. Kaisar Marcus Aurelius tahun 162-180 adalah kaisar yang menyiksa orang Kristen dengan siksaan fisik dengan cara memperpanjang waktu kematian. Korbannya adalah Germanicus dan Polycarpus, muridnya Rasul Yohanes ya, di Smyrna. Nah, cara Kaisar Marcus Aurelius itu ya salah satunya adalah memasukkan tikus yang masih hidup yang lapar ke perutnya ini ditaruh di timba, timbanya ditaruh di perut. Tikusnya itu ya kalau lepas dari timba nggak bisa, akhirnya dia ngerong ke perutnya orang. Jadi itu menyiksanya udah sampai seperti itu. Nah, lanjutnya adalah Kaisar Lucius Severus tahun 193 sampai tahun 212 dia berkuasa. Nah, uniknya Kaisar ini pernah didoakan oleh orang Kristen dan sembuh dari sakit, coba. Luar biasa. Tetapi tak lama kemudian dia melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Martirnya adalah Victor, seorang uskup dari Roma, dan Irenaeus. Irenaeus ini sangat terkenal sekali. Bapak gereja dari Yunani yang merumuskan tentang Trinitas, ya Irenaeus. Jadi 2 orang ini adalah orang-orang yang menjadi korbannya Kaisar Lucius yang pernah ditolong Tuhan. Makanya begini ya, kita jangan terlalu dikit-dikit kagum dengan orang-orang yang bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Belum tentu juga mereka juga benar. Karena buktinya orang yang pernah ditolong Tuhan, pernah disembuhkan dari sakit, masih juga bisa mengkhianati gereja gitu. Kaisar Lucius ini. Kaisar yang lain, Kaisar Marcus Claudius, Kaisar Decius, Kaisar Valerian, Kaisar Aurelian, Kaisar Diocletianus. Aduh, banyak sekali. Saya kalau cerita satu-satu ini bisa sampai besok ini kaisar-kaisar ini. Lanjut Kak Ongki. Nah, Diocletianus kemudian mundur. Nah, ini adalah tahun penting. Tahun 305 dia diganti oleh Kaisar Konstantin dan disinilah mulai kekristenan agak bisa bernafas. Kaisar Theodosius adalah pengganti dari Kaisar Konstantin. Ya. Nah, saya cerita sedikit dulu tentang Kaisar Konstantin ya sebelum kita melangkah ke Theodosius karena ada hal yang penting. Nah, Kaisar Konstantin ketika dia berkuasa menjadi kaisar pada saat itu, kaisar ini kemudian berperang. Dia berperang, itu ketika berperang pada saat itu tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan. Penglihatannya adalah salib. Kemudian dia tanya kepada para orang-orangnya, ya tentunya orang-orangnya nggak ada yang tahu lah salib itu apa. Ya orang Romawi kalau dilihatin salib ya salib biasa. Tetapi Kaisar Konstantin ini tanya kepada seorang yang bernama Etikus. Dia tanya, ini seorang pendeta. Dia tanya,
Pak, maksudnya itu apa? Oh, pendeta ini langsung bilang, berperanglah dengan salib itu karena kamu akan menang. Dan benar. Maka Kaisar Konstantin pada saat itu dia menggunakan semua lambang salib di dalam di prajuritnya, dikasih lambang salib. Even mereka belum Kristen ya. Pokoknya mereka katanya disuruh perang dengan menggunakan tanda salib. Maka mereka berperang dan mereka puji Tuhan menang. Sejak saat itu Kaisar Konstantin itu mulai tidak menganiaya orang Kristen, bukan jadi orang Kristen dulu, tidak menganiaya. Tetapi lama-kelamaan dia belajar Kristen dan dia mulai tertarik. Sayangnya dia belajar pada orang yang salah. Kaisar Konstantin itu belajar kepada Arius. Nah, kita nanti akan melihat Arius itu di dalam sejarah gereja adalah salah satu pengajar sesat mengenai masalah Trinitas. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang dia percayai bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang pertama. Mengapa dia seperti itu? Karena dia pada saat itu dia ingin agar Tuhan itu benar-benar monoteis, satu, absolutely one. Kita kemarin sudah belajar ya sedikit tentang Arius ya, Arianus atau Arius. Untuk menghilangkan unsur-unsur Allah di luar itu, maka dia menganggap bahwa Yesus itu diciptakan Tuhan untuk pertama kalinya. Jadi semua ciptaan belum ada, maka Allah menciptakan Yesus lebih dulu. Setelah Allah menciptakan Yesus, maka Yesus disuruh menciptakan semuanya. Itu katanya ya, lucu sebenarnya. Masa kayak Tuhan jadi apa, kayak Yesus jadi calo begitu. Itu jelas adalah pengajaran yang keliru. Ya, jelas pengajaran yang salah. Nanti di pengajaran tentang Trinitas, kemarin sudah belajar keilahian ya. Nanti kita akan secara khusus belajar Trinitas. Itu nanti kita akan melihat pengajaran-pengajaran Trinitas yang hampir-hampir mirip. Hari ini kita akan belajar sedikit, hari ini saja. Nah, akhirnya Kaisar Konstantin pada saat itu mengizinkan gereja untuk melakukan konsili. Konsili pertama dilakukan di Nikea tahun 325. Pemprakarsanya yaitu Kaisar Konstantin. Disitulah kemudian gereja-gereja itu maksudnya ya dilakukan konsili supaya mereka berdamailah dengan Arianus. Dengan Arius ini mereka berdamai. Itu ternyata justru tidak, gereja konsili dan kemudian Arius atau Arianus ini, para pengikut Arianus dikeluarkan dari gereja, dianggap berada di luar gereja yang ini apa, gereja yang bersatu itu tadi. Maka sejak saat itu mulai muncullah istilah gereja yang Katolik atau gereja yang universal. Ini adalah aras atau pokok gereja yang dianggap tidak menyimpang. Karena pada saat itu berkembang ajaran-ajaran Sabellianism, Arianus itu ya, terus kemudian modalisme, kemudian ada yang kemarin kita belajar itu tentang Kolindian, ada Gnostik, ada banyak ajaran-ajaran sesat, gitu ya. Karena berkembang cukup banyak ajaran sesat, maka gereja melakukan konsili, musyawarah, supaya mereka menentukan manakah gereja yang paling benar, paling lurus. Maka mereka melakukan konsili pada tahun 325 di konsili Nikea untuk mengidentifikasi manakah ajaran yang salah. Dan ternyata 5 gereja tadi itu termasuk pengajaran yang benar. Dan 4 gereja tambahannya tadi ya juga masih termasuk di dalam pengajaran yang benar. Alhamdulillah. Mereka sudah pada sampai pengajaran yang benar. Nah, mereka kemudian sudah bisa mengidentifikasi pengajaran yang salah, sudah dimulai dikeluarkan satu demi satu. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaannya teman-teman kita yang Muslim yang menyatakan bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan pada saat konsili Nikea. Di konsili Nikea tidak pernah ada pembicaraan tentang pelantikan Tuhan. Jadi mereka itu yang nuduh-nuduh itu sebenarnya mereka kurang baca sejarah. Karena sejarahnya memang tidak pernah Yesus dilantik di konsili Nikea, kan tidak mungkin. Hanya pada saat itu yang terjadi adalah mereka mengeluarkan Arius atau pengikut Arianus. Dikeluarkan karena mereka gara-gara tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan Roh Kudus itu adalah Allah. Mereka percaya bahwa Roh Kudus itu adalah tenaga aktifnya Allah. Cuma tenaga aktif.
Jadi akhirnya mereka dikeluarkan karena pengajarannya salah. Mengapa gereja sudah bisa seperti itu? Karena gereja sudah mulai berpendapat angin. Gereja sudah mulai mendapati bahwa kaisar itu sudah menjadi Kristen, mereka tidak dikejar-kejar lagi. Jadi sekarang yang mereka pikirkan bukan bagaimana menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka mulai memikirkan bagaimana memiliki pengajaran yang benar. Gitu. Jadi mereka sudah mulai mencari-cari pengajaran-pengajaran yang salah untuk di ekstra komunikasi atau dikeluarkan dari gereja yang Katolik, bukan gereja Katolik ya, gereja yang Katolik. Karena artinya itu adalah gereja yang universal, itu kumpulan 5 gereja dan 4 gereja tambahan tadi. Nah, sekarang kita melangkah ke Kaisar Theodosius. Kaisar Theodosius ini adalah kaisar setelah Kaisar Konstantin. Nah, karena Kaisar Konstantin pendahulunya adalah orang yang masuk Kristen, tapi sayang Kristennya salah ya. Tapi pokoknya sudah percaya Yesus lah. Pokoknya kira-kira seperti itu ya. Walaupun Yesusnya salah gitu ya. Pokoknya dia sudah percaya Yesus dan berhenti menganiaya. Maka kaisar penerusnya pun juga seperti itu. Kaisar ini memiliki prestasi yang luar biasa. Dia menyatukan Romawi Barat, yang Romawi Barat ya, ini Romawi bangsa ya, bangsa Romawi, dan kemudian bangsa itu disatukan antara Romawi Barat dengan Romawi Timur, yang disebut sebagai Bizantium. Romawi Timur disebut Bizantium, Romawi Barat dengan ibu kotanya Roma, karena memang dua tempat ini pecah. Ya, kemudian dia disatukan. Jadi dia menjadi kaisar, dia pertama kali menjadi kaisar di Romawi Timur sejak tahun 379, dan akhirnya dia pun merebut kekaisaran di Roma tahun 392. Jadi bisa dibayangkan karena yang memimpin cuma dia, maka dipersatukan. Lanjut, next. Tahun 390 dia benar-benar dibaptis dan dia menjadi Kristen. Jadi bisa dibayangkan ya, gereja mula-mula dari orang-orang yang dianiaya, sekarang ini orang-orangnya sudah tidak dianiaya. Bukan hanya itu, pendeta-pendetanya yang dulu dibunuh duluan, sekarang ini menjadi penasehatnya kaisar. Mengapa? Karena kaisar sendiri pun juga dibaptis akhirnya menjadi orang Kristen. Tahun 381, dia melakukan konsili kedua yang di Konstantinopel. Konstantinopel itu konsilinya itu dia merubah sedikit kesepakatan yang ada di Nikea, gitu ya. Makanya ada pengakuan iman Konstantinopel, ada pengakuan iman di Nikea. Cuma berubah sedikit aja, nggak terlalu banyak. Tetapi yang luar biasa adalah dia mengeluarkan edik Theodosius. Edik itu semacam surat keputusan presiden, gitu ya, kepres, keputusan presiden. Nah, ini keputusan kaisar. Seperti diketahui, kaisar pada saat itu menjadi penguasa tunggal, nggak ada yang lain. Pokoknya apa yang diomongkan kaisar ya itu yang harus dijalani. Di mana dia mewajibkan seluruh jajahannya untuk menganut agama Katolik yang seperti di Roma. Ya, jadi inilah yang membuat mengapa kemudian Roma Katolik menjadi begitu kuat. Karena pada saat itu kaisarnya tidak menyarankan orang untuk mengikuti tradisi Katolik yang ada di Antioquia, ataupun tidak mengikuti tradisi yang ada di Alexandria, di Koptik Mesir, atau di Yerusalem, atau di Konstantinopel, tidak. Tetapi disuruh mengikuti gereja Katolik yang di Roma. Dan ini sifatnya wajib. Kalau tidak mau, maka hasilnya adalah mereka dibunuh. Dari gereja yang dulu dikejar-kejar, sekarang gantiannya mengejar-ngejar. Disinilah gereja sebenarnya yang kelihatannya menang, secara fisik menang, sudah kaisarnya sudah jadi Kristen, justru disinilah awal dari cikal bakal mulai turunnya gereja. Decline sampai pada titik yang sangat rendah. Disinilah gereja mulai banyak pendapat-pendapat yang sesat-sesat itu. Oke, lanjut. Silakan Kak Ongki. Kondisi gereja. Sejak zaman Kaisar Konstantin, tadi masih ingat ya, nasib gereja sudah mulai berubah. Tentunya seperti itu. Karena sekarang gereja sudah tidak dikejar-kejar. Uskup
diberi tempat terhormat di dalam pemerintahan. Dia bukan hanya menjadi orang yang mengkristenkan kaisar, tetapi dia juga dimintai nasihat. Dimintai nasihatnya seperti ini. Tuhan kira-kira ngomong apa untuk saya? Ya, terasa nggak asing ya. Zaman sekarang juga kayak gitu tuh. Banyak orang kaya-kaya itu punya pendeta-pendeta sendiri. Ditanyai, bagian ditanyai. Karena saya pernah jadi posisi di pendeta itu. Saya ditanya, Tuhan tahun ini ngomong apa ya Pak ya? Gitu. Jadi diberi tempat terhormat. Apapun yang kita omongkan sebagai uskup pada saat itu, dia didengerin sama kaisar. Oleh karena itulah gereja sudah mulai berselingkuh dengan kekuasaan. Pada tahun 400 istilah antara Romawi dan Kristen itu menjadi sama. Romawi ya Kristen, Roma ya Kristen. Kalau dulu Roma itu banyak penyembahan berhala. Sekarang Romawi itu Kristen. Tahun 400. Jadi bisa dibayangkan identiknya antara gereja Roma yaitu Kristen, isinya orang-orang Kristen, sama seperti sekarang ini. Ya kalau kita bicara Arab Saudi ya Islam, gitu. Kalau kita bicara Mesir ya Islam, padahal di Mesir juga ada orang Kristen. Di Arab Saudi juga ada orang ateis sebenarnya, cuma gak ketok, gak kelihatan. Nah tetapi pada saat itu, begitu lekatnya istilah Romawi dengan Kristen, itu membuat gereja pada saat itu, dia mulai berselingkuh dengan kekuasaan. Jadi yang dipikirkan sudah bukan lagi hal-hal yang prinsip, doktrin, bagaimana mengabarkan Injil. Nggak perlu mengabarkan Injil kan, semua orang jadi Kristen juga kan. Yang mengancam raja dengan peraturan. Jadi kalau ada orang yang tidak Kristen ya tinggal dibunuh aja kan. Tinggal seperti itu. Ada penyihir, tinggal dibakar. Kalau dulu mereka nggak berani sama penyihir. Tapi sekarang penyihir tinggal dibakar karena penyihir-penyihir itu memberontak kepada Kristen. Begitu. Lanjut Kak Om. Orang yang tidak percaya justru sekarang mengalami penganiayaan. Yang tidak percaya mengalami penganiayaan. Apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya justru banyak orang yang tidak percaya sama gereja. Ketika gereja pada kondisi yang sangat nyaman sekali, maka justru disitulah tidak banyak orang yang percaya kepada gereja. Saya mengingatkan di Eropa, Belanda itu dulu adalah salah satu pusat penyebaran misi kekristenan. Kita masih ingat di Indonesia ini menjadi Kristen karena gara-gara Belanda. Orang-orang Belanda semacam Delesma, orang-orang Belanda semacam J. Kulen, gitu ya. Orang-orang juga seperti orang-orang Franciscus Saverius, gitu ya. Itu orang Eropa. Nah itu adalah pusat-pusat gereja. Tetapi sekarang kondisinya Belanda itu sekuler. Gitu. Bahkan di sana banyak ateis, orang yang tidak percaya Yesus. Agnostik, bukan tidak percaya Yesus, tidak percaya Tuhan. Mengapa? Karena mereka sudah pada kondisi yang nyaman. Gereja sudah tidak dianiaya, gereja dibiarkan hidup begitu saja, maka kemudian akhirnya mereka menjadi berselingkuh dengan kekuasaan, menjadi merasa paling berhak untuk menentukan bahwa dirinya paling benar. Karena di Eropa itu terjadi peperangan ya, di Belanda itu antara orang Calvinis dengan Arminian. Kalau kita sekarang Calvinis Arminian kita ngelihatnya cuma berdebat, tapi pada zaman itu bunuh-bunuhan benar. Mereka benar-benar bunuh-bunuhan antara kelompok Calvinis dan Arminian. Bukan hanya Calvinis Arminian, itu dimulai dari gereja Katolik dengan gereja Protestan. Rame juga waktu itu. Ya, makanya inilah bahayanya ketika gereja pada kondisi yang nyaman. Orang harus menghancurkan patung berhala, menggantinya dengan simbol-simbol Kristen, ikon-ikon, ziarah, dan pemujaan orang suci. Dulu pada zaman gereja mula-mula, simbol-simbol Kristen ini tidak terlalu dipentingkan. Karena seperti salib, ya, menggunakan salib. Salib itu bukan kebanggaan. Salib itu tanda penderitaan. Jadi kalau orang menggunakan salib, dia siap menderita. Orang-orang gereja mula-mula sebelum masa enak seperti ini, pada saat masa penyiksaan, mereka menulis tato kecil gitu, tato bukan tato gede ya, salib itu di sini enggak, tatonya kecil. Untuk apa? Untuk menandai bahwa ini orang Kristen. Begitu sama-sama ketemu sama orang Kristen, ditunjukkanlah tato. Oh, tandanya salib. Bukan hanya salib, kadang-kadang mereka menggunakan tanda ikan, iktus ya, yang pernah dengar kata iktus, ikan. Itu juga salah satu simbol kekristenan pada saat itu. Nah, itu hanya untuk sebagai tanda. Itu gereja mula-mula seperti itu. Tidak pernah mereka memandang simbol-simbol, gambar-gambar,
pemujaan orang suci itu sebagai hal yang penting. Dan disinilah mulai penyimpangan itu. Mereka mulai memuja orang suci. Bahkan mereka menyimpan relikwi. Relikwi itu potongan rambut orang yang sudah mati, ya, orang suci yang dianggap orang suci santa yang sudah mati itu potongan rambutnya disimpan, tulang belulangnya disimpan, bajunya disimpan. Mereka mulai memuja orang-orang. Mengapa? Karena mereka sudah pada kondisi nyaman. Akhirnya mereka membuat doktrin-doktrin di antara mereka sendiri. Disitulah kemudian liturgi itu menjadi semacam pattern untuk menentukan benar atau tidak. Gereja sudah mulai rebutan, liturgi mana yang paling benar? Apakah liturgi Katolik dengan Bunda Marianya? Ataukah liturgi Calvinis pada saat itu, ya? Liturgi Calvinis itu tahun 1500, itu masih juga gereja turun juga. Begitu. Lanjut. Oke. Nah, secara teologis, apa secara teologianya? Gereja mulai mengutamakan arsitek atau gedung sebagai tempat suci. Sudah mulai membangun gereja besar-besar. Dari tadi yang ada di ini katakombe nggak enak kan, bau mayat gitu ya, campur sama ini apa, sama air-air yang lumut dan lain sebagainya, pokoknya nggak nyaman. Mereka mulai bangun gedung, mulai membangun arsitek gereja. Dan arsiteknya yang paling luar biasa itu dia ada kubusnya, jadi ada kubahnya. Itu ada di gambar kita yang di undangan. Kalau saudara lihat gambar undangan itu adalah kubusnya gereja Hagia Sophia. Kubahnya persis seperti masjid yang dipakai sekarang. Sebenarnya itu gereja. Mengapa harus bentuk kubah seperti itu? Supaya suaranya menggema. Suara pada saat itu belum ada sound system, ya. Jadi suara supaya menggema, supaya suaranya jadi indah, itu mereka merancang arsitekturnya. Jadi mereka sampai sempat mikirin tuh arsitektur. Mereka berdoa dengan isi doa seolah-olah sebagai mantra. Jadi kalau zaman dulu nggak sempat doanya jadi doa-doa beneran, tapi sekarang udah sebagai mantra. Tuhan kasihanilah kami, itu jadi mantra. Padahal sebenarnya kata itu nggak salah. Tuhan kasihanilah kami karena mereka menderita. Tetapi sekarang Tuhan kasihanilah kami menjadi mantra bagi mereka, ya. Lanjut, Anggi. Beribadah di rumah mulai menjadi kegiatan yang terlarang. Sudah tidak boleh beribadah di rumah. Mereka harus beribadah di gereja. Makanya ada yang namanya bel itu. Teng, teng, teng. Itu merupakan penanda supaya mereka berangkat ke gereja. Maka gereja tidak pernah mengenal toa. Tidak pernah mengenal toa. Gereja pakai lonceng. Gitu, ya. Nah, dengan ada lonceng itu mereka harus cepat-cepat berbondong-bondong gereja. Nah, gereja mulai menganiaya sesama gereja. Nah, ini sayang sekali, ya. Lanjut, Om. Ya, lanjut. Nah, mulai ada era baptisan percik. Dulu baptisan harus selam. Tapi gereja mulai melakukan baptisan percik. Mengapa? Ya, nanti ingat, ini tempatnya di Eropa, ya, settingnya di Eropa. Jadi tempat di Eropa itu kalau mau nyebur ke air ya mikir, karena tempatnya dingin, apalagi pas musim dingin. Akhirnya mereka mensahkan, gereja itu mensahkan. Nah, sekarang ini tolong jangan dijadikan perdebatan. Nah, tuh baptisan yang benar adalah baptisan yang ini, yang tenggelam kan? Ya, bukan masalah itu. Sekali lagi kita jangan terseret lagi ke arah doktrin. Karena akhirnya kita mendoktrinkan ini, mendoktrinkan baptisan. Apapun boleh lah. Ya, tradisi gereja juga boleh. Tahun 431 adalah dimulainya penyembahan Maria sebagai Theotokos. Sebenarnya bukan penyembahan, itu penghormatan, ya. Saya salah tulis. Tapi karena saya pakai untuk anak-anak sekolah teologi, jadi saya tulis penyembahan, ya. Untuk kita semuanya, ini adalah penghormatan Maria sebagai Theotokos. Apa Theotokos? Tokos itu adalah Bunda. Theo itu adalah Tuhan, bundanya Allah. Gitu. Theotokos, bundanya Allah. Jadi mulai mereka. Mengapa? Karena mereka kan yakin gini, bahwa Yesus itu kan Allah, di dalam diri Yesus adalah Allah. Maka layaklah Bunda Maria disebut sebagai bundanya Allah. Begitu. Tapi nanti istilah ini pada akhirnya nanti akan
bertemu lagi dengan aliran yang menyatakan bahwa Bunda Kristus, ya, Bunda Kristus. Jadi Kristotokos. Jadi ada yang menganggap Maria itu Kristotokos, Bunda Kristus. Ngerti ya bedanya Bunda Kristus dengan Bunda Allah? Kemarin kita sudah belajar keilahian dan ketuhanan, tentunya tahu. Kalau Bunda Kristus itu Yesus sebagai manusianya, tapi Theo itu Yesus sebagai Tuhannya. Mana yang benar? Gegeran pada saat itu. Ya, nanti akan memunculkan pandangan-pandangannya gereja-gereja yang Nestorian. Ya, nanti kita akan belajar. Lanjut. Oke. Tahun 593 muncul doktrin tentang purgatori, ya, oleh Paus Gregor I. Tahun 600 mulai muncul doa kepada Bunda Maria, orang suci, dan malaikat. Lanjut. Ya, ini sudah kita baca. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama. Dari tadi belum masuk materi. Filologue, apa itu? Filologue ini adalah perpecahan antara gereja Roma dan gereja Ortodok. Tahun 1054, cukup lama gereja. Ya, cukup lama. Dari tahun 400 ke tahun 1054. Apa arti filologi? Artinya adalah titik-titik dan anak, filologue. Bahasa Latin ya ini ya. Titik-titik dan anak. Kenapa ini jadi masalah? Ayo kita lihat. Mengapa jadi masalah? Nah, di dalam pandangan gereja Katolik pada saat itu ya, ingat ya, Katolik itu bukan Roma, tetapi semua gereja Katolik itu mereka sepakat bahwa Roh Kudus itu di Konsili Nikea maupun Konsili Konstantinopel ya dikatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Tulisannya gitu tuh di pengakuan imannya ya. Roh Kudus yang keluar dari Bapa, titik. Rupanya gereja Katolik tiba-tiba menambahkan kata filologue yang artinya menjadi Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Gara-gara ada kata filologue atau kata anak di situ, gereja ribut. Yang tadinya gereja Katolik, maka kemudian pecah. Gereja Katolik Roma tetap mempertahankan bahwa ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, harusnya juga keluar dari Anak. Tapi gereja Ortodok, ya gereja Ortodok, itu menganggap gini, nggak perlu ada kata anak, karena di dalam diri Bapa itu sudah ada anak, sudah mencakup anak itu. Bayangkan, hanya hal yang kecil gereja pecah gegeran. Lanjut tahun. Nah, Yohanes 14 ayat 26, mereka yang gereja Katolik berkata, tuh Tuhan Yesus itu diutus Bapa, nggak perlu diutus Bapa, itu Roh Kudus ya, bicara masalah Roh Kudus. Kita buka aja. Yohanes 14 ayat 26. Pasal 14 ayat 26. Ada yang bisa saya minta tolong untuk dibaca, Pak Frank? Yohanes 14 ayat 26. Ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini ayat yang dipakai gereja Ortodok. Itu ayatnya ada tuh. Roh Kudus itu diutus oleh Bapa, nggak pakai anak. Jadi gara-gara ini aja gereja itu geger, bertengkar, dan sampai sekarang itu belum selesai. Gitu. Walaupun sekitar tahun 90 ya, 80 atau 90 itu ya, Paus Yohanes itu mendamaikan antara gereja Katolik dengan gereja Ortodok, didamaikan. Tapi bukan berarti setelah itu pandangannya sama, enggak. Dia cuma damai aja. Mereka tetap dengan pandangan sendiri-sendiri. Itulah gereja yang merupakan kesombongan gereja, masing-masing kesombongan doktrin. Lanjut. Yohanes 15 ayat 26 sama. Roh Kudus juga dari Bapa. Tidak ada kata dari anak gitu. Lanjut.
Gereja Ortodok menganggap jika sudah keluar dari Bapa, jika keluar dari Bapa, sudah pasti juga ada anak. Karena mereka itu berada dalam satu zat atau satu hakikat. Jika tetap dicantumkan anak ya, tetap dicantumkan anak itu, seolah Roh Kudus harus tunduk kepada Bapa dan kepada anak. Ini loh, pertimbangan keberatannya gereja Ortodok itu ini. Dia tidak mau sama sekali dicantumkan kata anak di situ. Dia maunya tetap cuma Bapa. Nah, gereja Katolik, mereka juga, loh, Bapa dan anak itu pribadi, masing-masing pribadi. Kan berarti benar keluar dari Bapa dan anak. Tidak ada masalah dengan hal itu. Gereja Ortodok nggak mau. Karena kalau kamu tetap menyantumkan sebagai anak, maka itu artinya Roh Kudus pun harus tunduk kepada Bapa dan kepada anak. Jadi istilahnya dia subordinate, ya, lebih rendah. Dari sini ya, saya nggak mau membingungkan kita semuanya ya. Saya nggak mau membingungkan. Saya cuma mau bilang, sebenarnya masalah kayak gini patut nggak sih digegernya? Nggak perlu. Tapi mengapa gereja itu menjadi penting kayak gini? Jadi hal yang penting. Karena gereja sudah nyaman. Kalau kekristenan sudah nyaman, maka hal-hal yang tidak penting menjadi penting. Begitu. Harusnya ya sudahlah, biar gereja Roma seperti itu, gereja Ortodok seperti itu, ya sudah, pandangannya masing-masing, tetap mereka bersatu. Tapi tidak bisa. Mereka tidak bisa disatukan. Dan akhirnya mereka pecah. Maka kemudian nama Katolik itu tadi tetap dipakai oleh gereja Roma. Dan dia mengangkat dirinya menjadi pemimpin seluruh gereja Katolik. Gereja-gereja yang berada di kesepakatan bahwa keluar Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak akan menjadi gereja Katolik. Baik Katolik yang Barat maupun Katolik Ritus Timur. Termasuk gereja Ortodok itu pun juga ada yang mengikuti gereja Roma. Masih ada. Gereja Ortodok Yunani masih ikut. Tetapi gereja yang tidak mau mengikuti itu, maka dia keluar. Maka disebut sebagai gereja non-Chalcedon. Karena itu dia tidak mengikuti konsili Chalcedon. Lanjut. Gereja Roma menganggap sebagai hal yang penting, menganggap bahwa kata anak itu perlu dicantumkan. Karena kalau kata anak tidak dicantumkan, maka Yesus itu dianggap tidak ada. Mereka seperti itu. Coba, kita kan yang jadi jemaat ini kita bingung ya. Pegangan kepala. Aduh, ya wis lah gitu ya. Nah, inilah kontroversinya ya. Gereja di timur, Eastern Church, ya, menganggap bahwa Father itu adalah Son and Holy Spirit. Ya. Holy Spirit itu dihasilkan dari Bapa. Dari Bapa itu segala sumber segala sesuatu. Menghasilkan anak dan menghasilkan Holy Spirit. Tetapi untuk gereja-gereja Latin atau gereja-gereja Roma Katolik, dia menganggap seperti ini, garisannya 3 ini. Father, Son, Holy Spirit. The Holy Spirit keluar dari Bapa dan Anak, filioque, disebut seperti ini. Karena hal yang seperti ini kiranya sampai sekarang nggak selesai-selesai. Itulah sebabnya saya sangat menyadari bagi gereja-gereja Ortodok yang berada di bawah binaannya Pak Romo Daniel, Pak Bambang Nursena juga Romo Daniel, itu penting bagi mereka mempermasalahkan tentang tentang Trinitas. Bagi mereka Trinitas itu adalah sumber pokok. Kalau Trinitasnya beres, gerejanya beres. Kalau Trinitasnya nggak beres, berarti nggak beres. Jadi mereka kalau kita perhatikan ya, ada perdebatan-perdebatan ramai masalah oneness, kemudian masalah lembaga Allah yang justru bermasalah itu ya. Mereka mempermasalahkan masalah itu, kita yang nonton itu bingung-bingung. Ya itulah gereja-gereja yang beraliansi kepada gereja Ortodok dan gereja Katolik. Maka mereka karena sejarahnya memang mereka menjadi mempermasalahkan antara hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi sekarang saya bukannya bilang bahwa itu tidak penting, itu juga penting. Tetapi sebenarnya jauh lebih penting adalah firman Tuhan itu akan merubah diri kita, itu jauh lebih penting. Jadi tidak penting pandangan-pandangannya teman-teman apa, berbeda-beda, kita bisa jadi berbeda-beda. Tetapi masalahnya adalah firman Tuhan itu bisa mengubah kita enggak? Membuat kita seperti Kristus enggak? Kalau firman Tuhan itu tidak bisa merubah kita, apa artinya kita berada di golongan gereja yang dianggap paling benar? Jadi sekarang kita sudah tahu mana yang inti, mana yang tidak perlu dipermasalahkan. Bukan berarti kita tidak boleh
membaca atau mengerti tentang Trinitas yang benar, boleh. Tetapi itu harus berdampak di dalam kehidupan kita, di mana hidup kita harus semakin seperti Kristus. Nah, disinilah kemudian letak gereja itu sudah mulai berada pada titik yang kondisi terbawah. Menjadi hal yang tidak penting itu diperdebatkan terus, Calvinis, Arminian lah ini. Jadi tidak penting. Padahal sebenarnya ada hal yang jauh lebih penting daripada itu semuanya. Bentar ya, laptop saya mau habis ini. Ada hal yang jauh lebih penting, yaitu apa? Karakter Kristus di dalam hidup kita. Oke, saya kira untuk materi ini sampai di sini dulu, dan memang benar materinya tidak bisa saya double dua karena nanti butuh waktu sekitar 1 jam lagi, jadi kita nanti tidak selesai. Saya potong ya materinya di materi ini jadi materi nomor 1, nanti minggu depan kita akan lanjutkan materi masih sama dengan materi yang dari Katolik. Oke, saya kira cukup seperti itu saja materinya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di materi purgatori. Mungkin jauh lebih dalam kepada pengajarannya teman-teman Katolik ya.